Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ayu Berkebun, channel yang membahas seputar dunia perkebunan. Video kali ini kami akan membahas tentang salah satu produk, yaitu fungisida Nativo 75WG ya sobat. Nah, mungkin di antara sobat ada yang belum tahu tentang fungisida ini, atau sobat membeli fungisida Nativo ini tapi tidak mendapatkan petunjuk penggunaan atau juga dosisnya. Nah, mungkin sobat bisa menonton video ini sampai akhir ya sobat ya. Nah, kita akan coba bahas seperti apa sih fungisida Nativo ini, bagaimana cara penggunaannya, dosisnya, kandungannya itu apa saja, dan juga bisa menanggulangi penyakit pada tanaman apa saja. Langsung saja kita coba bahas sobat ya. Nah, jadi fungisida itu sesuai dengan namanya yang berasal dari kata fungi atau fungus yang berarti jamur. Jadi fungisida itu digunakan untuk menanggulangi penyakit pada tanaman yang diakibatkan karena jamur ya sobat. Nah, kita lihat dulu untuk keterangan yang ada di kemasannya ini. Jadi di Nativo ini ada kemasan 12,5 gram dan juga 50 gram. Nah, di sini ada keterangannya. Jadi Nativo 75WG ini adalah fungisida sistemik yang bersifat protektif, preventif, kuratif, dan eradikatif. Berbentuk butiran yang dapat didispersikan dalam air berwarna putih untuk mengendalikan penyakit pada tanaman anggrek, apel, bawang merah, cabai, bawang, jeruk, kacang hijau, kacang tanah, kacang panjang, kakao, dan yang lainnya. Nah, untuk bahan aktif dari Nativo ini ada trifloxystrobin sebanyak 25%, kemudian ada tebuconazole sebanyak 50%. Nah, kemudian di balik kemasannya ini ada keterangan bahayanya sobat ya. Ini peringatan bahayanya, mungkin bisa sobat pause dulu jika ingin membacanya. Jadi seperti kebanyakan pestisida atau fungisida, jadi jangan makan atau minum saat menggunakan si pestisida ini sobat ya. Kemudian sobat bisa menggunakan masker atau pakaian lengan panjang dan yang lainnya. Ini bisa sobat pause dulu jika ingin membacanya. Kemudian ini ada gejala keracunan dininya sobat ya. Dan ini dari Bayer ya sobat ya. Untuk lebih jelasnya bisa sobat lihat pada brosur berikut ini. Nah, jadi untuk cara kerja dari Nativo ini yaitu secara mesostemik atau menghambat reparasi sel, kemudian secara sistemik menghambat biosintesis sterol, selanjutnya efektif long lasting atau resistensi manajemen. Untuk toksisitasnya ini cukup berbahaya sobat ya. Dan ini kemasannya ada yang kemasan 12,5 gram dan juga 50 gram. Selanjutnya untuk spektrum penyakit, di sini ada bercak ungu, ada moler atau layu, ada busuk leher, bercak daun, bercak kering, Anthracnosa colectotrichum sp, kemudian ada embun bulu, ada karat, ada Oromyces vignae, kemudian ada embun tepung, ada Cudis elsinoe, kemudian ada Sigatoka, ada blas, hawar daun, bercak coklat, gosong palsu, busuk upih, pembuluh kayu, busuk tunas, cacar daun, rebah semai. Nah, kemudian di sini ada keunggulan dari fungisida Nativo ini, perlindungan prima terhadap pencegahan dan pengendalian penyakit utama yaitu blas potong leher atau blas daun. Kemudian ada bercak coklat, ada busuk upih, dan juga gosong palsu. Nativo ini memiliki efek transmilar sehingga melindungi bagian bawah dan dalam daun dari penyakit, tahan terhadap air hujan, sehingga dapat bekerja dan melindungi tanaman lebih lama. Untuk waktu aplikasinya itu pada saat 45 hari setelah tanam dan juga 55 hari setelah tanam sobat ya. Dosisnya itu sekitar 200 gram per hektar area. Untuk lebih lengkapnya bisa sobat lihat pada tabel berikut ini sobat ya. Ini dosis dari Nativo ini. Untuk tanaman anggrek itu penyakitnya ada bercak daun dan juga Anthracnosa. Dosisnya itu 200 gram per hektar area. Untuk cara penggunaannya itu penyemprotan volume tinggi dilakukan pada saat ditemukan gejala serangan. Kemudian untuk tanaman apel ada penyakit bercak daun, kemudian ada penyakit embun tepung. Dosisnya 300 gram per hektar area. Kemudian untuk tanaman bawang merah, untuk penyakitnya itu ada bercak ungu, dosisnya itu 0,24 gram per liter air. Kemudian ada penyakit layu fusarium, dosisnya 150 gram sampai 200 gram per hektar area. Selanjutnya ada penyakit busuk leher, dosisnya itu 100 sampai 150 gram per hektar. Selanjutnya untuk tanaman cabai, penyakitnya itu ada penyakit bercak daun dan juga ada Anthracnosa, dosisnya 100 sampai 150 gram per hektar area. Kemudian untuk tanaman jagung, penyakitnya itu ada bulai, dosisnya itu 0,4 sampai 0,8 gram per liter air. Kemudian ada penyakit bercak, dosisnya itu 0,8 sampai 1,2 gram per liter air. Kemudian untuk tanaman jeruk, ada penyakit embun tepung dan juga Anthracnosa, dosisnya itu 200 gram per hektar area. Kemudian penyakit kudis, dosisnya 150 gram per hektar. Kemudian untuk tanaman kacang hijau, penyakitnya itu ada bercak daun, dosisnya 150 gram sampai 200 gram per hektar. Ada penyakit karat, dosisnya 100 gram sampai 150 gram per hektar. Kemudian untuk tanaman kacang tanah, penyakitnya itu ada karat, dosisnya itu 150 sampai 225 gram per hektar area. Kemudian untuk tanaman kacang panjang, penyakitnya itu ada karat, dosisnya 150 sampai 200 gram per hektar area.
Selanjutnya untuk tanaman kakao, penyakitnya itu ada pembuluh kayu, dosisnya itu 0,25 sampai 0,5 gram per liter air. Kemudian untuk tanaman karet, penyakitnya itu ada bidang sadap, dosisnya 200 gram per hektar. Selanjutnya tanaman kedelai, penyakit karat, dosisnya 100 sampai 150 gram per hektar area. Selanjutnya untuk tanaman kopi, penyakitnya itu ada karat daun dan juga ada bercak daun, dosisnya itu 1 gram per liter air. Selanjutnya untuk tanaman hias, ada tanaman krisan di sini, penyakitnya itu ada karat, dosisnya itu 150 sampai 225 gram per hektar. Kemudian untuk tanaman mangga, penyakitnya itu antraknosa, dosisnya 200 gram per hektar area. Selanjutnya untuk tanaman melon, penyakitnya ini ada penyakit busuk batang, dosisnya itu 0,75 sampai 1 gram per liter air. Kemudian penyakit embun bulu, dosisnya 200 gram per hektar area. Selanjutnya ada penyakit antraknosa, dosisnya itu 200 gram per hektar area. Selanjutnya untuk tanaman mentimun, penyakitnya itu ada antraknosa, dosisnya itu setengah sampai 1 gram per liter air. Kemudian penyakit embun bulu, dosisnya 1 gram per liter air. Selanjutnya untuk tanaman padi, penyakitnya itu ada blas, hawar daun dan juga bercak coklat. Dosisnya itu 150 sampai 225 gram per hektar area. Kemudian untuk penyakit gosong palsu, dosisnya 200 gram per hektar area. Kemudian untuk tanaman padi sawah, penyakitnya itu ada bercak daun dan juga busuk upih. Dosisnya itu 120 sampai 240 gram per hektar area. Kemudian untuk pembibitan kelapa sawit, penyakitnya itu ada busuk tunas, dosisnya itu 200 gram per hektar area. Selanjutnya untuk tanaman pisang, penyakitnya itu ada sigatoka, dosisnya itu 200 gram per hektar area. Selanjutnya untuk tanaman semangka, penyakitnya itu ada embun bulu, dosisnya itu 150 sampai 200 gram per hektar area. Selanjutnya ada antraknosa, dosisnya itu 100 sampai 150 gram per hektar. Kemudian untuk tanaman teh, penyakitnya itu ada cacar daun dan juga bercak coklat, dosisnya itu 200 gram per hektar area. Kemudian untuk tanaman tembakau, penyakitnya itu ada rebah semai, dosisnya 200 gram per hektar area. Selanjutnya untuk tanaman tomat, penyakitnya itu ada busuk kering dan juga bercak daun, dosisnya itu 100 sampai 150 gram per hektar area. Nah itu dia jenis penyakit dan juga dosisnya sobat ya. Nah sekarang kita coba buka ya sobat ya, seperti apa sih fungisida Nativo 75WG ini. Jadi itu berbentuk seperti ini sobat ya, ini berwarna putih, dia berbentuk butiran berwarna putih seperti ini ya sobat ya nih. Nah ini kita coba larutkan ke air ya sobat ya. Nah seperti ini ya sobat ya, ini agak lama juga untuk larutnya dia. Nah sekarang kita coba praktekkan sobat ya, bagaimana cara penggunaan fungisida Nativo ini. Kita larutkan ke air ini. Dia berwarna putih ya sobat ya, airnya itu seperti ini nih. Kita aduk sampai dia merata. Ya, dia agak berbusa sobat ya, seperti ini nih. Nah selanjutnya bisa langsung kita semprotkan ya sobat ya ke seluruh bagian tanamannya seperti ini. Anggap aja ini tanamannya sobat ya, seperti ini. Dan untuk pengaplikasiannya ini bisa sobat lakukan pada saat pagi hari ataupun sore hari. Untuk pagi hari itu sekitar jam 6 sampai jam 9-an lah kurang lebih. Kemudian untuk sore hari itu sekitar jam 4 sampai jam 6 sore kurang lebih. Dan untuk pengaplikasiannya ini sobat bisa menggunakan masker dan juga pakaian lengan panjang ya sobat ya, supaya lebih safety lagi. Dan untuk penyemprotannya ini jangan melawan arah angin sobat ya, jadi pastikan mengikuti arah angin supaya si kabutnya ini tidak berbalik ke arah sobat nantinya. Dan penggunaannya ini bisa juga dicampur dengan pupuk ya sobat ya. Nah itu dia sobat sedikit penjelasan tentang fungisida Nativo dari Bayer ini. Jika di antara sobat ada yang sedang mencari fungisida untuk menanggulangi penyakit pada tanaman sobat, terutama penyakit-penyakit yang sudah disebutkan tadi sobat ya, lumayan banyak sekali penyakit yang bisa ditanggulangi dengan fungisida Nativo ini. Mungkin sobat bisa membeli Nativo ini di toko-toko pertanian terdekat, mungkin ada yang menjualnya, sudah banyak yang menjualnya. Atau sobat juga bisa membelinya secara online di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, atau yang lainnya. Atau sobat juga bisa langsung klik keranjang yang ada di pojok kiri bawah video ini sobat ya. Ini ada keranjangnya, nanti akan langsung diarahkan ke aplikasi Shopee. Atau sobat bisa cek deskripsi video ini, biasanya ada lampiran produknya. Nah mungkin sekian dulu ya sobat ya untuk video kali ini tentang fungisida Nativo 75WG ini.
Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.